Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi. Oke, atas kehadiran anak-anak semua. Hari ini masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Mas Didan. Kenapa Mas Didan? Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga Mas Didan cepat sehat kembali. Baik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan kembali membahas tentang siklus air. Karena pada pembelajaran yang lalu, ternyata banyak dari anak-anak semua yang belum begitu memahami tentang apa itu siklus air. Oke? Jadi hari ini kita akan mengulas lagi melalui media lagi. Kita membuat lagi media dari siklus air ini menggunakan diagram. Oke? Sebelumnya biar tambah semangat dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita bersama-sama nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah Bendera itu ciptaan siapa ya? Ibu Sud. Kenal sama Ibu Sud? Kenal? Oke. Oke, anak-anak semua Ibu harap untuk berdiri dan tambah semangat. Kita nyanyi bareng-bareng. Mas Dodi, ada Mas Dimas. Belum. Baik, kalau tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membuat diorama sederhana siklus air, peserta didik dapat menyebutkan 4 tahapan siklus air. Kemarin tahapan siklus air itu ada 4, yaitu apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasasi, dan infiltrasi. Ya, betul. Ada evaporasi, kemudian ada transpirasi kalau dari tumbuhan ya. Terus kondensasi, terus presipitasi, yang keempat adalah presipitasi. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membuat diorama sederhana siklus air, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di muka bumi. Baik, langsung Ibu mau tanya, sudahkah kalian hari ini minum? Sudah.
kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas yang berlebihan. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan berbunyi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap tersebut akan mengalami pengarunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau darat tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dalam udara dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan siklus air di bumi cenderung tetap dan berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan air jika tidak digunakan, mencuci air, dan selalu memantau penggunaan air. Kemudian sobat pelajar bisa dipahami ya? Dari video pembelajaran yang sudah kita lihat tadi, ternyata air itu banyak kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari berupa apa saja tadi? Minum, menyiram tanaman, apa lagi? Mandi itu tadi sudah, apa lagi? Mencuci muka, apa lagi? Mencuci pakaian, terus? Kegiatan ibu setiap pagi, ya masak, terus apa lagi? Mencuci piring dan lain-lain sebagainya. Ternyata air itu memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Tapi apakah air akan habis? Tidak. Kenapa kok tidak habis? Karena terjadi siklus air. Air itu mengalami yang namanya siklus atau perputaran, Nah, untuk lebih menanamkan, mengingatkan kita tentang siklus air, kita akan belajar melalui lagu siklus air, Yuk kita putar dan nyanyikan bersama-sama. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Ternyata membangun evaporasi, dari pohon meluap transpirasi, menjadi awan, itulah kondensasi. Presipitasi
dari rawa-rawa oleh matahari. Terus evaporasi, penguapan air karena matahari, penguapan dari laut, sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Terus ada transpirasi. Transpirasi itu adalah proses penguapan dari tumbuhan. Oke. Setelah itu, uap air yang mengumpul akan membentuk sebuah awan, yang dinamakan dengan kondensasi. Uap air menjadi titik air dan awan. Awan lama-lama yang sudah berkumpul itu akan berat. Oke, akan berat. Lalu turunlah hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Turunnya hujan ke bumi. Tadi menguap sudah naik ke atmosfer, terus jadi hujan turun lagi ke bumi. Hujan dari dataran tinggi itu masuk ke dalam tanah, terus kembali lagi ke laut. Oke? Itu namanya proses infiltrasi, meresapnya air ke dalam tanah. Oke? Baik. Nih, evaporasi menguapnya air, transpirasi juga menguapnya air, terus kondensasi terkumpulnya titik-titik air, presipitasi turunnya hujan, dan infiltrasi meresapnya air ke dalam tanah. Manfaatnya apa? Jadi karena adanya siklus air itu tidak akan habis. Jumlah air di bumi itu sama. Jumlah air di bumi itu akan tetap sama. Ibu mau tanya, kalian suka makan es? Oke. Apakah es itu air? Air yang sudah membeku. Pernah lihat salju? Apakah salju itu air? Jadi di bumi ini air itu selalu tetap jumlahnya, tapi cuma bentuknya beda. Ada yang es, ada yang di dalam tanah. Di sini pakai sanyu semua? Ada yang sanyu, ada yang PDAM. Ya, yang sanyu itu air tanah, ada yang di dalam tanah, ada yang berupa es, ada yang jadi air sungai, ada yang air laut. Oke? Oke. Terus manfaat yang kedua yaitu mengisi sumber air tanah. Yang ketiga yaitu menjaga ekosistem. Baik, sekarang kita kembali membuat diorama siklus air, oke? Silakan alat-alatnya dikeluarkan. Terus kembali membuat diorama. Hambatan nomor apa dilema le?